Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Haura. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi aset, kewajiban, dan pendapatan. Teori akuntansi adalah kerangka konseptual yang mendasari praktik akuntansi, menjelaskan bagaimana informasi keuangan diukur, diakui, dan dilaporkan. Materi teori akuntansi mencakup prinsip-prinsip konsep dan asumsi yang digunakan untuk memandu praktik akuntansi dengan tujuan memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi teori akuntansi. Tujuan teori akuntansi itu ada 6. Yang pertama, menganalisis, mengevaluasi, dan mengklasifikasikan transaksi keuangan. Kedua, menentukan nilai wajar suatu entitas atau aset keuangan. Ketiga, membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. Yang keempat, membantu para pembuat kebijakan dan pembuat keputusan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang tepat. Kelima, memberikan dasar bagi pengembangan standar akuntansi dan laporan keuangan. Terakhir, keenam, membantu dalam perencanaan pengeluaran dan pengelolaan aset. Selanjutnya, fungsi teori akuntansi ada 4. Pertama, alat bantu manajemen. Kedua, penyedia informasi. Ketiga, sumber ekonomi. Dan yang keempat, standar umum. Selanjutnya, aset. Aset adalah manfaat ekonomi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan dan timbul dari peristiwa masa lalu. Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa terdapat 3 karakteristik utama aset, yaitu 1. Memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. 2. Diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan. 3. Berasal dari transaksi masa lalu. Selanjutnya ada penilaian aset. Penilaian umumnya menunjukkan penentuan jumlah rupiah dari setiap pos atau elemen yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Dalam konteks aset, penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah setiap aset yang harus disajikan dalam laporan keuangan untuk menunjukkan makna ekonominya. Dalam hal ini, penilaian berarti proses untuk menentukan berapa rupiah setiap aset seperti kas, perlengkapan, piutang, dan lain-lain akan dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pengakuan aset. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pengakuan suatu pos atau elemen harus memenuhi 4 kriteria, yaitu 1. Ada definisi, yaitu suatu pos dapat dicatat dalam pembukuan akuntansi jika memenuhi definisi elemen keuangan. Kedua, keterukuran, yaitu suatu pos atau akun harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlah secara andal. Ketiga, relevansi, yaitu informasi yang terkandung dalam suatu pos bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Keempat, keandalan, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan transaksi yang sesungguhnya dan dapat diuji kebenarannya. Lanjut, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dijalankan dengan tanggung jawab, baik bersifat hukum, moral, maupun sosial. Kewajiban ini terkait erat dengan hak, di mana hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan hak tersebut. Faktor-faktor timbulnya kewajiban itu ada 3. Yang pertama, kewajiban kontraktual. Contohnya seperti hutang bank, hutang pajak, hutang obligasi, hutang dagang atau hutang usaha, dan hutang wesel. Yang kedua, kewajiban konstruktif. Contohnya, tunjangan hari raya bagi karyawan, pengembalian uang atau refund, dan terakhir, servis gratis yang dijanjikan oleh perusahaan. Lanjut, yang ketiga, kewajiban akuitabel. Contohnya pemberian bantuan kepada lembaga amal dan pemberian bantuan bagi masyarakat di sekitar pabrik. Lalu di sini ada pelunasan kewajiban. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi usaha normal atau in due course of business, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Membayar sejumlah kas sesuai dengan besarnya nilai kewajiban. 2. Menyerahkan aset. Ketiga, penyediaan atau pemberian jasa kepada kreditor. 4. Penggantian suatu kewajiban dengan kewajiban yang lain.
5. Konversi kewajiban menjadi ekuitas. Lalu pendapatan. Pendapatan adalah hasil kerja atau pencarian. Dalam konteks bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan atau jasa. Pendapatan bisa berasal dari berbagai sumber seperti penjualan bunga, dividen, sewa, atau royalti. Lanjut pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai tukar produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam transaksi yang wajar. IAI mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar yang diterima atau akan dapat diterima, potongan tunai, retur penjualan, diskon usaha, rabat volume, dan pengurang harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.